Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Sabila. Saya akan menjelaskan tentang harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Yang pertama ada definisi harga pokok produksi menurut para ahli. Pengertian harga pokok produksi menurut Bastian Bustami dan Nurlela. Harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurangi persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir. Selanjutnya ada unsur-unsur harga pokok produksi yang termasuk ke dalam unsur-unsur harga pokok produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Menurut Mulyadi, bahan baku merupakan bahan yang merupakan bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Sedangkan menurut Carter, yang diterjemahkan oleh Krista, bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Menurut Carter, biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Sedangkan menurut Bastian Bustami dan Nurlela, biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Lalu, selanjutnya ada biaya overhead. Menurut Carter, biaya overhead pabrik terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak secara langsung ditelusuri ke output tertentu, misalnya biaya energi bagi pabrik seperti gas, listrik, minyak, dan sebagainya. Sedangkan menurut Bastian Bustami dan Nurlela, biaya overhead dapat dikelompokkan menjadi beberapa elemen. Yang pertama ada bahan tidak langsung atau bahan pembaku ataupun penolong. Adalah bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang membantu dalam pengolahan produk selesai tetapi dapat ditelusuri kepada produk selesai. Lalu yang terakhir ada biaya tidak langsung lainnya, yaitu adalah biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam pengolahan produk selesai tetapi tidak dapat ditelusuri kepada produk selesai. Selanjutnya ada definisi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan menurut Carter dan Yusli yang diterjemahkan oleh Krista adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Atau harga pokok penjualan adalah semua biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap dijual. Dengan bahasa sederhananya itu, harga pokok penjualan yang biasa disingkat HPP merupakan biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi barang dan jasa yang dapat dihubungkan secara langsung dengan aktivitas proses yang membuat produk barang dan jasa siap jual. Lalu untuk penyusunan anggaran harga pokok produksi itu dimulai dari menyusun anggaran penjualan, lalu dilanjutkan menyusun anggaran produksi untuk mengetahui volume produksi masing-masing produk. Lalu ada anggaran bahan baku untuk menghitung biaya masing-masing bahan baku. Lalu selanjutnya ada anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk menghitung biaya tenaga kerja untuk masing-masing produk. Dan terakhir ada anggaran biaya overhead pabrik untuk menghitung biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen produksi dan departemen jasa. Lalu harga pokok produksi ialah kalkulasi biaya produk jadi per unit yang terdiri dari unsur-unsur persediaan awal barang dalam proses ditambah biaya produksi dalam periode sekarang dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Kerangka pemikiran ini dapat disajikan pada tabel berikut.
Untuk keterangan tabel 8.1, yang pertama total biaya pabrik sebesar 12.600. Untuk mendapatkan biaya pabrik per unit, 12.600 dibagi 10.000 unit yang diproduksi, lalu dapat hasil 1,26 atau disebut harga pokok per unit. Lalu yang kedua ada barang yang selesai diproduksi atau harga pokok produksi. Itu 9.500 unit, harga pokok produksinya 9.500 dikali 1,26, lalu hasilnya 11.970 rupiah. Lalu yang ketiga ada nilai persediaan awal barang dalam proses per unit, yaitu 1.200 dibagi 1.000 unit dan dapat hasil 1,2, sedangkan nilai persediaan akhir barang dalam proses per unitnya itu 1,26. Selanjutnya anggaran harga pokok penjualan secara konferensif. Ilustrasi anggaran harga pokok produksi konferensif contohnya yaitu PT Pamulang memiliki rencana penjualan sebagai berikut. Produk X 60.000 unit Rp200, produk Y 40.000 unit Rp250, proyeksi persediaan awal X 20.000 unit, Y 8.000 unit, proyeksi persediaan akhir X 25.000 unit, Y 9.000 unit, penjualan biaya tunai 70% dan sisanya kredit. Lalu untuk keterangan tabel 8.2, upah buruh untuk membuat satu produk X membutuhkan waktu 2 jam, tarif Rp12, dan produk Y membutuhkan waktu 3 jam, tarif Rp16. Biaya overhead, tarif berdasarkan JTKL, tarif variabel Rp8 per jam, tarif tetap Rp12 per jam, dan tarif tetap sebesar 20% adalah beban penyusutan aktiva tetap pabrik. Lalu asumsinya itu pembelian material dibayar tunai 50%, sisanya kredit. Persediaan awal barang jadi produk X awal periode 125.000 atau 1.000 unit, dan persediaan akhir 500 unit untuk produk Y 90.000 atau 500 unit, dan persediaan akhir 400 unit. Selanjutnya ada anggaran penjualan. Untuk keterangannya itu yang pertama penjualan tunai 70% dikali 22 juta sama dengan 15.400.000 per penerimaan kas. Lalu yang kedua piutang dagang 30% dikali 22 juta sama dengan 6.600.000. Lalu untuk anggaran produksinya sesuai dengan tabel 8.4. Lalu untuk anggaran penggunaan bahan bakunya yaitu sesuai dengan tabel 8.5. Dan untuk anggaran pembelian bahan bakunya, yang pertama jumlah pembelian 5.626.000 ditambah 1.280.000 ditambah 126.000, totalnya jadi 7.034.000. Lalu untuk pembelian tunainya 50% dikali 7.340.000 sama dengan 3.517.000 untuk pengeluaran kas. Lalu untuk pembelian kredit 50% dikali 7.034.000 sama dengan 3.517.000. Lalu untuk anggaran upah buruhnya, seluruh upah buruh dibayar secara tunai. Dan untuk anggaran biaya overhead pabrik ya, untuk penyusutan diperhitungkan 20% dikali 5.060.000 sama dengan 1.012.000. Lalu untuk BOP per kas 80% dikali 5.060.000 sama dengan 4.048.000. Dan untuk dibayar tunai 80% dikali 4.048.000 sama dengan 3.238.000 per pengeluaran kas. Lalu untuk dibayar tunai 80% dikali 4.048.000 sama dengan 3.238.000 atau pengeluaran kas. Dan untuk BAP terhutangnya 809.600. Lalu untuk anggaran harga pokok produk Y,
Yang pertama, total biaya barang jadi siap jual itu 7.716.000 per 41.500 unit. Biaya pabrik per unitnya 7.716.000 dibagi 41.500 unit sama dengan 185,93 atau disebut juga harga pokok penjualan per unit. Lalu untuk barang yang dijual atau harga pokok penjualannya 41.500 unit. Harga pokoknya 41.500 dikali 185,93 rupiah sama dengan 7.071.095 rupiah. Dan yang terakhir, nilai persediaan awal barang jadi per unit 90.000 dibagi 500 unit sama dengan 180 rupiah. Sedangkan nilai persediaan akhir barang jadi per unitnya 185,93 rupiah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.